Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arafi Farizdi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil studi kasus dengan objek analisis PT Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Alasan saya memilih Bank BTN karena perusahaan ini merupakan salah satu bank BUMN besar di Indonesia yang memiliki fokus utama pada sektor pembiayaan perumahan. Selain memiliki peran penting dalam sektor perbankan nasional, Bank BTN juga sedang menghadapi tantangan besar dalam era transformasi digital. Dalam studi kasus ini, saya akan membahas kondisi perusahaan dari tiga sudut utama, yaitu analisis eksternal, analisis internal, serta analisis sistem informasi dan teknologi informasi atau SITI. Kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut, saya juga akan memberikan rekomendasi SITI prioritas yang relevan bagi Bank BTN. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami kondisi bisnis Bank BTN secara menyeluruh, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dari perusahaan, serta menentukan strategi yang tepat untuk mendukung daya saing perusahaan di era digital. Bank BTN merupakan salah satu bank milik pemerintah atau BUMN yang memiliki fokus utama pada sektor pembiayaan perumahan, terutama kredit pemilikan perumahan atau KPR. Selama bertahun-tahun, Bank BTN dikenal sebagai bank yang memiliki kontribusi besar dalam mendukung akses masyarakat Indonesia terhadap kepemilikan rumah. Hal ini menjadikan Bank BTN memiliki posisi yang unik dibandingkan bank lain karena memiliki spesialisasi yang cukup kuat pada sektor perumahan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku nasabah, serta meningkatkan persaingan industri. Saat ini masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan sehari-hari. Layanan seperti mobile banking, banking, digital payment, dan transaksi online telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Di sisi lain, hadirnya bank digital dan perusahaan fintech juga mendorong perubahan besar dalam persaingan industri. Kompetisi tidak lagi hanya berfokus pada produk dan layanan konvensional, tetapi juga pada inovasi digital, kecepatan layanan, keamanan sistem, dan kualitas pengalaman pengguna. Kondisi tersebut menuntut Bank BTN untuk terus beradaptasi melalui transformasi digital. Perusahaan perlu memastikan bahwa strategi bisnis dan pengelolaan SCTI berjalan secara selaras agar mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, serta daya saing perusahaan. Oleh karena itu, analisis eksternal, internal, dan SCTI diperlukan untuk memahami kondisi Bank BTN secara komprehensif. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang jadi fokus dalam studi kasus ini. Pertama, bagaimana kondisi lingkungan eksternal Bank BTN jika dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan privasi, serta industri. Kedua, kondisi internal Bank BTN berdasarkan analisis SWOT dan PRIO. Ketiga, bagaimana kondisi sistem informasi dan teknologi informasi Bank BTN dari aspek aplikasi, data, infrastruktur, keamanan, governance, dan portfolio SITI. Keempat, rekomendasi SITI apa yang paling relevan untuk mendukung peningkatan efisiensi operasional, kualitas layanan digital, dan daya saing perusahaan. Selanjutnya saya akan masuk ke analisis eksternal. Analisis eksternal dilakukan untuk melihat faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi strategi bisnis dan kinerja Bank BTN. Dalam analisis ini terdapat 6 dimensi utama. Dari sisi politik, regulasi pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap industri perbankan. Kebijakan dari Bank Indonesia dan OJK secara langsung mempengaruhi arah transformasi digital sektor perbankan. Bagi Bank BTN, regulasi ini menjadi peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah perusahaan dapat memanfaatkan dukungan regulasi untuk mempercepat inovasi digital. Namun, tantangannya adalah perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan. Dari sisi ekonomi, kondisi makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi kinerja industri perbankan. Bagi Bank BTN, kondisi ini memiliki pengaruh besar terhadap sektor pembiayaan perumahan. Sebagai contoh, kenaikan suku bunga dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam mengambil kredit KPR. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi stabil, peluang pertumbuhan bisnis Bank BTN juga meningkat. Dari sisi sosial, perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor penting. Nasabah saat ini semakin menginginkan layanan yang cepat, mudah, fleksibel, dan dapat diakses saja. Perubahan ini mendorong bank untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital. Bagi Bank BTN, hal ini tuh menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas interaksi dengan nasabah melalui layanan digital. Dari sisi teknologi, perkembangan AI, big data, cloud computing, dan digital banking memberikan dampak besar terhadap industri perbankan.
Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Namun, perkembangan teknologi yang sangat cepat juga menuntut perusahaan untuk terus berinovasi. Dari aspek legal dan privasi, perlindungan data menjadi isu yang sangat penting. Bank mengolah data nasabah yang bersifat sensitif. Karena itu, perusahaan harus mampu menjaga keamanan data dan mematuhi regulasi yang berlaku. Dari sisi industri, persaingan sektor perbankan semakin kompetitif. Bank BTN tidak hanya bersaing dengan bank konvensional lain, tapi juga bank digital dan fintech. Secara keseluruhan, analisis eksternal menunjukkan bahwa Bank BTN memiliki peluang besar, tapi juga menghadapi tantangan signifikan. Selanjutnya, saya akan membahas analisis internal menggunakan metode SWOT dan periode. Analisis internal dilakukan untuk mengetahui kondisi perusahaan dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta untuk melihat apakah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kekuatan utama Bank BTN terletak pada dominasinya dalam sektor pembelian perumahan, khususnya kredit pemilikan rumah atau KPR. Hal ini menjadi keunggulan cukup kuat karena Bank BTN telah memiliki pengalaman panjang dan pemahaman yang dalam pada sektor tersebut. Dan itu, status Bank BTN sebagai bank BUMN juga memberikan tingkat percayaan yang tinggi dari masyarakat. Kepercayaan ini menjadi nilai tambah yang penting karena sektor pembankan sangat bergantung pada kredibilitas dan kepercayaan nasabah. Dari sisi kelemahan, salah satu tentang utama Bank BTN adalah percepatan transformasi digital yang masih perlu terus ditingkatkan. Di tengah persaingan industri yang semakin digital, perusahaan dituntut untuk bergerak lebih cepat dalam melakukan inovasi layanan. Selain itu, modernisasi infrastruktur teknologi juga menjadi perhatian penting agar seluruh sistem dapat mendukung operasionalitas secara optimal. Jika tidak terus dikembangkan, hal itu dapat mempengaruhi efisiensi operasional dan kualitas layanan. Dari sisi peluang, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital memberikan peluang yang sangat besar bagi Bank BTN. Perubahan perilaku nasabah menuju layanan digital membuka kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperluas jangkauan pasar. Bank BTN juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dari sisi ancaman, persaingan dari bank digital dan perusahaan fintech menjadi tantangan utama bagi Bank BTN. Kompetitor saat ini semakin agresif dalam menawarkan layanan yang lebih cepat, praktis, dan inovatif. Dan itu, ancaman cyber security juga menjadi resiko yang harus diperhatikan secara serius. Resiko seperti kebocoran data, fraud digital, dan serangan cyber dapat memberikan dampak besar terhadap reputasi perusahaan. Berdasarkan analisis Priok, kekuatan Bank BTN pada sektor pembiayaan perumahan memiliki nilai yang tinggi karena mampu memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Keunggulan ini juga relatif langka dan tidak mudah ditiru oleh kompetitor karena membutuhkan pengalaman, jaringan, dan spesialisasi yang kuat. Dengan kemampuan organisasi yang mendukung, faktor ini menjadi salah satu aset strategis Bank BTN. Secara keseluruhan, analisis internal menunjukkan bahwa Bank BTN memiliki fondasi bisnis yang kuat, namun tetap memperkuat inovasi dan kapabilitas teknologi untuk menjaga daya saing jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas analisis sistem informasi dan teknologi informasi atau SITI. Analisis ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peran teknologi dalam mendukung operasional dan strategis bisnis Bank BTN. Analisis SCT terdiri dari 6 dimensi utama, yaitu aplikasi, data, infrastruktur, keamanan, governance, dan portofolio SITI. Dari aspek aplikasi, Bank BTN telah memiliki berbagai layanan digital seperti BTN Mobile dan Internet Banking. Keberadaan layanan ini menunjukkan bahwa Bank BTN telah melakukan langkah penting menuju digital banking. Aplikasi digital menjadi salah satu media utama interaksi antara perusahaan dan nasabah. Karena itu, kualitas aplikasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan pengalaman pengguna. Dari aspek data, data menunjukkan aset yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan bisnis. Data yang dikelola dengan baik dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi nasabah secara lebih akurat. Dan itu, data juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung strategi bisnis yang lebih efektif dan berbasis informasi. Dari aspek infrastruktur, infrastruktur TI yang stabil sangat penting untuk mendukung operasional layanan digital. Infrastruktur yang kuat akan membantu memastikan sistem dapat jalan dengan baik, cepat, dan minim gangguan. Seiring meningkatnya penggunaan layanan digital, kebutuhan terhadap infrastruktur yang modern juga menjadi semakin penting.
Dari aspek keamanan, keamanan sistem informasi merupakan faktor sangat krusial dalam industri perbankan. Semakin tinggi penggunaan layanan digital, semakin besar pula risiko ancaman cyber yang dihadapi. Karena itu, perusahaan perlu memastikan perlindungan data dan keamanan sistem tetap terjaga secara optimal. Dari aspek governance, tata kelola ICT yang baik diperlukan agar pengembangan teknologi selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Governance yang baik juga membantu perusahaan dalam mengelola investasi teknologi agar lebih efektif dan efisien. Dari aspek portofolio SITI, perusahaan perlu memastikan bahwa seluruh investasi teknologi memberikan manfaat maksimal bagi operasional dan bisnis perusahaan. Pengelolaan portofolio SCT yang baik akan membantu perusahaan menentukan prioritas pengembangan teknologi yang paling strategis. Secara keseluruhan, kondisi SCTI Bank BTN sudah cukup baik. Namun masih terdapat ruang pengembangan yang terutama pada aspek aplikasi, data, infrastruktur, dan cyber security. Berdasarkan hasil analisis, saya memilih satu rekomendasi SCTI prioritas untuk Bank BTN, yaitu penguatan digital banking. Rekomendasi ini berfokus pada peningkatan kualitas teknologi digital agar lebih inovatif, responsif, dan sesuai kebutuhan nasabah modern. Penguatan digital banking dinilai sebagai langkah strategis yang paling relevan untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan. Sebagai kesimpulan, Bank BTN memiliki fondasi bisnis yang kuat terutama pada sektor pembiayaan perumahan. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan besar di era transformasi digital. Karena itu, sinergi antara strategi bisnis dan SITI menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.